Halo semuanya, hari ini kita akan membuat Japanese Ice Coffee. Let's go! V60 ini adalah produk yang cukup termasuk unggulan di coffee shop pada umumnya. Pada proses pembuatan kali ini, sebelum kita bikin, yang harus kita perhatikan adalah di sini kita pakai rasio 1:10. Dimana kalau 1 itu adalah kopinya, maka 10 itu adalah volume air. Roasted beans yang kita gunakan kali ini adalah berasal dari Jawa Barat, teman-teman ya. Kita pakai Arabica. Untuk profilnya sendiri kita pakai medium. Proses penuangan yang bakal kita pakai adalah 3 kali, yaitu sebanyak 150 ml. Nanti 150 ml itu akan dibagi jadi 3 kali atau 3 puring. Gimana sih kalau manisnya mau lebih keluar gitu? Air yang kita gunakan pada puring kedua itu harus lebih banyak. Tanpa harus berpanjang-panjang, mari kita mulai dengan apa aja sih yang harus kita siapkan. So, yang pertama, kita harus menyiapkan paper filter ya teman-teman. Paper filter ini fungsinya untuk memfilter kopi yang udah kita grind gitu. Kemudian kita di sini juga pakai V60 dripper. Di sini kita pakai coffee server sebagai wadah untuk airnya. Kemudian untuk menuangkan sendiri kita menggunakan kettle. Ini fungsinya untuk penuangan air teman-teman ya. Nah, lalu kita di sini menggunakan scale atau timer. Tentu kita menggunakan air mineral. Air mineral ini mereknya bebas. Teman-teman bisa nyari merek yang sesuai. Yang penting pH-nya netral ya. Terus di sini juga karena namanya Japanese Ice Coffee, otomatis kita menggunakan es batu. Terus yang terakhir kita tentu butuh pemanas air. Jadi kita pakai aja termometer. Nah, ini juga salah satunya sebagai alat pengukur suhu. So, itu semua bahan dan alat yang kita perlukan untuk membuat Japanese Ice Coffee. Airnya sudah mulai mendidih, nanti kita cek suhunya berapa. Sambil kita panasin, saatnya kita menggrind kopi. Ukuran yang memang ideal untuk membuat kopi kali ini itu ada di medium. Jadi nanti kita pastikan kopi kita berada di medium. Oke, karena kopinya udah selesai, tuangkan ke dalam paper filter. Paper filter ini jangan langsung dipakai ya teman-teman, karena ini harus di flushing terlebih dahulu. Membasahkan kertas ini menggunakan air panas gitu. Nah, kita cara pakainya adalah kita menggunakan termometer ya guys ya. Bisa teman-teman lihat, ini suhunya sudah mencapai sekitar 90 ya. Jadi saatnya kita mulai flushing ya. Pertama-tama kita flushing dulu teman-teman. Kita pastikan semua area kertas paper filter ini kena dengan air. Oke. Nah, ini airnya nanti kita buang. Udah bersih lagi. Nah, saatnya kita menuangkan kopi. Oke, kita langsung tear. Kita mulai masukin beansnya. Kita masukin perlahan, jangan buru-buru, tenang aja. Kita pastikan dia rata dulu ya. Biar rata. Oke, sekarang kita lakukan timer. Selama kita menuang sebanyak 3 kali, kita akan melakukan jeda itu sepanjang 30 detik setiap kali puring. Mana yang pertama nanti kita nuangin sebanyak 40 ml ya. Puring kedua kita akan menggunakan 70 ml. Kita langsung coba aja. Kita mulai pair. Kita mulai hitungannya. Oke, tuh. Nah, oke, sampai sekitar 40 ml. Kita tunggu selama 30 detik. Alasan kenapa kita nggak masukin es di awal, karena ini suhunya tuh panas banget ya teman-teman. Kita siapkan ini khusus di akhir aja supaya nggak mencair. Soalnya kalau dia mencair nanti airnya kebanyakan. Jadilah istilahnya watery atau terlalu banyak air gitu. Oke, sudah 30 detik, kita lanjut ke penuangan kedua sebanyak 70 ml. Tetap sama, sabar, searah jarum jam. Sambil kita perhatikan juga udah berapa mili sih, kita sambil perhatiin. Kita cukup sampai 110. Yap, pas 110. Kita tungguin untuk pouring terakhir sebanyak 40 mili. Oke, kita lakukan penuangan terakhir sebanyak 40 mili. Oke, sudah 150 mili ya. Kita tungguin sampai dia benar-benar airnya sudah turun semua. Nah, ini bisa sambil diaduk ya teman-teman. Fungsinya ngaduk sendiri adalah untuk mempercepat proses turun. Jangan sampai kena kopinya, jangan sampai kena bubuk. Kita cukup aduk di permukaan paling atas.
Sama adukannya pun arah jarum jam. Masukin sebanyak 100 karena memang ini ideal. Oke, sudah 100 ml ya. Lakukan ini dulu, kita puter-puter dulu. Kenapa? Supaya suhunya cepat turun. Karena nanti lagi-lagi kalau suhunya terlalu panas dan ketemu es, nanti jadi cair. Jadi kita pastiin suhunya turun dulu. Oke, kita langsung tuang aja. Inilah teman-teman, Japanese Ice Coffee sudah ready to serve. Artinya sudah siap disajikan ke tamu atau customer, atau bahkan diminum sendiri. Baik ya?